Selanjutnya, sambutan sekaligus materi oleh pimpinan Pusat Aisyah kepada Dr. Anda Latifah Iskandar dipersilakan. Tinggi ya Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agung, Pak Agung Danarto ini spesial karena mengejutkan ya Pak tadi ya, karena rencananya belum bisa rampung, tapi alhamdulillah Bu Salma Al-Bayyinah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, sudah lama merencanakan hadir dan Allah menakdirkan hadir. Pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara, dari pimpinan Muhammadiyah, juga dari PDA Pekalongan, tadi sudah disampaikan riwayatnya, kok jadi dekat gitu ya. Dan khususnya Bapak Ibu sekalian, PCA, PDA, PCM, PCNA Pejabaran. Alhamdulillah ini hawanya juga bagus, tidak hujan, sehingga kita semua bisa di sini dengan bahagia begitu ya, karena semua dalam suasana yang bahagia. Dan khususnya juga adik-adik yang berkaum jas merah dari UMY, mahasiswa KKN yang sebentar lagi akan balik ke Jogja. Karena saya juga, kita semua tadi malam ikut debat, menyaksikan debat presiden, dan dibatasi kan waktunya, waktu Anda 4 menit dari bicara gitu. Jadi saya juga dibatasi karena waktunya terbatas, anggarannya sudah dari tadi ya. Jadi saya insya Allah tidak panjang-panjang, maksimal itu 7 menit ya Pak Agung ya, kultum gitu. Berbicara tentang makanan, sebetulnya amanah yang disampaikan ke saya selaku salah satu ketua PPAISIA adalah berdakwah lewat isu ketahanan pangan. Kok isu ketahanan pangan? Pangan ini terlebih gampang, sawah ombo, kebun ya ombo, terus dakwahnya tentuti itu dakwah ketapang. Rakyatan sih, tapi tadi Pak Aris dari UMY sudah bercerita dimulai dari dapur. Apa hubungannya ketapang, ketahanan pangan dengan dapur sehat? Kok masuknya kok ke dapur? Karena di dapur itulah dibangun ketahanan pangan. Nah, tadi saya datang disuguhi ketela, di toples itu ada ketela yang rasanya enak. Saya pikir itu kentang, karena di daerah Batur itu semua kentang ya. Mbok tekan pucuk gunung, tekan misor itu kentang semuanya. Ya kan ada kan Banjarnegara yang daerah kentang kan banyak. Kebetulan adik ipar saya itu peneliti air sungai. Nah, itu juga punya catatan khusus bahwa sungai di daerah perkebunan kentang itu semua lumpur karena tanahnya longsor. Tadi saya di jalan juga bermimpi berdoa mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan lewat tanah yang kayaknya siap longsor itu rasanya gimana gitu ya. Walaupun tadi begitu sampai sini disampaikan bahwa di jalan yang dilalui ada longsor. Itulah akibat perusahaan alam yang terjadi di negara kita, di daerah kita sendiri. Jadi isu lingkungan yang sekarang diputuskan di muktamar itu juga harus menjadi perhatian. Ternyata yang merusak ya kita sendiri. Harusnya nggak boleh ditanami tanaman ini, tapi ditanam. Baik,
bicara tentang makanan, kenapa Aisyah tadi bicara ketahanan pangan, ya? Karena ternyata banyak kok yang masih diimpor. Tadi tela yang saya ceritakan tadi itu kan ditanam di sini, ya enggak? Ditanam di sini kan Bu, itu telanya. Nah, saya googling tadi malam itu, kira-kira impor telo ki ono ora to, gitu kan? Ternyata impor ketela itu luar biasa. Semakin tahun semakin meningkat karena peminat ketela itu luar biasa. Jadi apa kutela, jadi apa itu impor, ya. Dari mana? Dari Cina yang paling banyak, ya. Kalau beras dari Vietnam yang paling banyak. Nah, insya Allah dengan program ketahanan pangan dan dimulai dari dapur sehat, kita semua akan peduli yang kita makan, ya. Gitu toh, kita sepele. Kenapa kita harus mikir apa yang kita makan? Tubuh manusia ini terdiri dari sel. Nah, selnya itu bisa berkembang baik kalau dia mendapatkan gizi atau makanan yang baik. Dari mana makanannya? Dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, ya kan? Ada yang ternak ayam nggak di sini, Mbak KKN? Nemuin nggak yang pada ternak ayam? Banyak, banyak, ya. Jadi yang kita makan di antara itu. Nah, saya berharap program ketapang Aisyah dipraktekkan oleh semua kita sampai level rumah tangga. Supaya apa? Supaya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dari semua aspek bisa dicapai. Piye harus sholat apik orang makan, ya. Tidak makan tidak mungkin. Sing dimakan apa? Cuma sayuran satu macam aja. Tadi saya tanya dengan Mbak yang KKN, Mbak, lombanya masak apa Mbak? Ada menu baru enggak? Masih tumis semuanya Bu. Coba sebutin tumis apa? Sawi ada, kubis ada, buncis ada. Semua makanannya dari sayuran. Ada nggak yang menciptakan lauk gitu? Oh ada Bu, nugget dari tempe gitu ya. Nugget itu tempe yang dihancurkan dan dicampur terigu dan sebagainya baru digoreng gitu ya Mbak KKN. Nah, kenapa kok di panggung yang penting seperti ini kita ngomongin makanan? Karena kita bisa sehat dan bisa menuju keluarga sakinah melalui kesehatan itu. Nah, kalau saya pernah mendengar ceramah ahli gizi, sebetulnya yang penting menjadi resep atau menu makanan kita itu ya ada semua unsur warna. Kalau bahasa yang saya tulis itu 7 CGP, 7 warna dalam piring. Jadi saya kalau menyiapkan makan keluarga, tapi sekarang tinggal suami, anaknya udah ngurus sendiri. Suami saya Pak Iskandar itu mesti ngitung, yang dihitung wis pitu bro, podo-podo ngitung. Oh ada hijau sawi, brokoli, yang kuning wortel, yang merah tomat, ada paprika. Di sini banyak paprika loh. Itu mahal kalau di Jogja harganya mahal. Ya ada yang hitam jamur kuping misalnya, atau jamur yang lain. Jadi warnanya 7. Setiap makan diusahakan 7. Karena di dalam teori warna matahari itu kan menyinari bumi, tumbuh warna-warna bermacam-macam. Ada tanaman yang berbunga merah, ya. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang ungu. Itu menjadi karunia kita semuanya. Ya, mudah-mudahan melalui acara yang bagus ini kita semua semakin menambah kesempatan untuk belajar bagaimana makan sehat. Saya mengingat
mengingatkan di semua posyandu yang saya sering keliling di sekitar rumah dan sebagainya, masih banyak anak-anak yang diberi super indomie itu loh. Wis dikei baru direbus saja baunya enak banget ya. Apalagi yang anak kos, kalau sudah tanggal tua 2000 sudah kenyang ya Mas ya. Oh kenyang super mie ya kan 2000 sudah pakai apa-apa modal botol liter ya kan udah itu sudah itu tidak sehat karena hanya satu unsur karbohidrat dan repotnya lagi karbohidrat dimakan malam habis itu tidur jadi tidak sehat. Banyak anak-anak mahasiswa yang sering sakit-sakitan. Bayangkan kalau diberikan ke anak-anak balita, maka saya apresiasi program UNY KKN ini masuk melalui dapur sehat karena itulah masa depan kita semuanya. Masa depan anak-anak Indonesia harus sehat. Makanannya rumusnya 7 warna tadi. Terdiri dari apa? Saya mempek ya. Rumusnya itu kalau saya tulis bibi, umbu, sukarbon ya. Biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, rempah-rempahan dan bunga-bungaan. Nah, kemarin juga ada yang masak sayur dimakan dengan pecel. Nah, kacang bumbu pecel itu mengandung prebiotik karena dia difermentasi. Itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Mungkin dari mahasiswa ini ada yang dari kesehatan masyarakat ya, yang unsur gizinya dipelajari gitu supaya nyambung. Gitu. Kalau saya sejak COVID itu belajar ilmu kesehatan setiap hari, setiap seminggu minimal itu workshop sekali, bisa 2 kali. Itu workshop tentang makanan. Penasaran, kok kena COVID gampang banget, terus sakit gitu. Terus yang membuat sehat, yang melawan COVID itu dengan apa? Ternyata harus dengan imunitas, ya, imunitas dan juga kesehatan yang tinggi. Nah, dari mana kesehatan itu tinggi? Ternyata diantaranya yang utama adalah dari makanan. Nah, ibu-ibu tadi itu yang harus kita makan, bibi, umbu, sukarbon. Nah, intinya tadi sudah saya sebutkan. Nanti saya WA aja ya. Siapa ketua PDA-nya nomornya nanti saya posting, silahkan di-share ya. Yang biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, buah itu ya ada pisang, timun, melon, semangka. Tidak usah yang import ya, tidak usah yang buah import. Itu semua pakai pengawet. Tanamlah pepaya, pisang itu ayamnya ada, tapi saya kok lupa ya tadi ingat-ingat itu surat apa yang menyebutkan pisang itu buah surga. Jadi di surga itu kita ketemu pisang ya. Yang disebut di dalam Al-Quran itu ada jahe, pisang, delima, anggur, buah tin ya. Itu disebut eksplisit di dalam Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita tidak ketinggalan. Aisyah mengamanatkan kepada kita semua dari pusat sampai akar rumput untuk bicara tentang kesehatan melalui makanan. Waktu Anda habis katanya gitu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semuanya dan menyehatkan kita semuanya. Insya Allah Allah memberi kesempatan untuk kita ketemu lagi dan bicara lebih panjang tentang ilmu makanan atau ilmu tentang masak-memasak yang tidak hanya sekedar nirukan saja, tetapi harus dengan ilmu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat bertugas di Aisyah cabang. Saya yakin karena sudah dihadiri Pak Agung, Bu Salma, mesti cabangnya nanti lari kencang, rantainya juga tambah banyak. Tepuk tangan.